دولة أسطورية الله حفظ بها الحرمين. الله عز وجل حفظ بها الحرمين، لولا قوتها لما زرع الحرم المكي والمدني بها، لولا قوتها، لأن الله يعلم أن هذا الشعب كفيل بحماية الحرمين. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم يعلم أن هذا الشعب كفيل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Isbiru, bersabarlah. Di hari kiamat, orang yang menjaga sholat, dia akan mendapatkan pahala sholat sebanyak dia melakukan sholatnya. Berapa kali sholat? Ini pahala sholat yang kamu lakukan di dunia. Orang yang menjaga puasa akan mendapatkan pahala puasanya sebanyak dia melakukan puasa tersebut. Berapa kali puasa? Itu adalah pahala puasa kamu. Dan juga Allah melipat gandakan dengan keinginan dan kehendaknya. Tapi orang yang bersabar, yusabbul ajru alaihi sabba, pahalanya mengalir terus. Seperti kalian membuka keran, maka air itu akan mengalir terus-menerus. Begitulah perumpamaan orang yang bersabar. Maka terima dan bersabarlah atas takdir dan ketetapan Allah. Dunia ini adalah ujian untuk kita. Kesulitan dan kepayahan terjadi di dunia ini. Kenapa dinamakan dunia? Summiyat ad-dunya li'annaha dani'ah. Dinamakan dunia karena berasal dari kotor, hina, rendah. Saya katakan kepada yang sedang terkena musibah, bersabarlah. Kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk menurunkan kepada umat Islam kemakmuran, kekayaan, rizki, dan juga kasih sayangnya. Maka iringkanlah doa itu dengan ikhtiar kita. Bisa jadi musibah yang gak menimpa kalian sekarang lebih berbahaya dan lebih buruk daripada musibah yang menimpa kalian sekarang ini. Dan kalian akan memilih musibah yang menimpa kalian. Kuncinya adalah sabar. Ini kisah nyata di Saudi, di kota Madinah. Pernah dikatakan bahwa ada salah satu seorang polisi yang bekerja di kantor polisi. Saya pernah didatangi seorang kakek tua yang sedang gelisah. Dia mau mengeluh. Saya berkata kepadanya, kakek kenapa? Kakek tua tersebut berkata, wahai anakku, saya ini kesian. Indi sab'atu abna, saya punya 7 anak laki-laki. Kulluhum umyan, 7-7-nya buta semua. Ma fi wala wahid fihim yubsir, enggak satu pun dari mereka bisa melihat, kecuali si kakek tua tersebut. Suatu hari dikabarkan bahwa kedua anak saya dapat disembuhkan untuk bisa melihat kembali. Wa ukhbirtu an tabibin hadiq, saya diberikan lokasi tempat dokter spesialis mata tersebut. Fi madinatin ukhra, di luar kota. Lakin ahtaj lil amaliyah, tapi saya butuh untuk biaya operasi ma yuqarib 2000 dinar, sekitar 2000 dinar. Dan juga teman-teman harus tahu, maksudnya bukan dinar emas, akan tetapi mata uang dinar yang dipakai beberapa negara di Timur Tengah, kayak dinar Kuwait, dinar Bahrain, dan juga dinar Jordan. Faqultu lahu, tayyib, wa ma alladhi hasal? Maka saya tanya, dan terus apa yang terjadi? Yaqul, kuntu fi dhalika al-yawm jahaztu sayyarah wa fiha 2000 dinar. Kakek tua itu bilang, pada hari itu saya telah menyiapkan 2000 dinar di dalam mobil saya. Wa sa'adhhab li'ati bi abna'i narkabu sayyarah wa nsafir. Dan saya akan menuju ke tempat lokasi anak saya untuk dijemput supaya kita bisa langsung. Wa ana farhan, dan saya sangat bahagia. Anna ithnain min abna'i sayubsiran, karena 2 anak saya akan segera melihat. Yaqulu lakin lamma kharaj, tapi pas saya keluar dari pintu rumah, lam ajidus sayyarah, tidak ditemukan mobil saya. As-sayyarah suriqat, mobilnya telah dicuri. Wal malu fiha, beserta uang di dalam mobil. Dalam hati polisi, wahid yajma'al mal mundu zaman tawil ma indu fulus. Kakek ini udah berusaha keras mengumpulkan uang dari waktu yang cukup lama. Bil ghasb
jama' hadhil fulus asyan yu'alij auladah. Bahkan secara paksa dia mengumpulkan uangnya untuk berobat supaya anak-anaknya bisa melihat kembali. Falaysa lahu minas sayyarah wala minal amwal. Dan sekarang dia nggak punya mobil ataupun uang. Wala yastati' an yu'alij abna'ah. Dan dia bahkan nggak bisa membiayai anak-anaknya berobat. Kalian renungkan, kasihan juga keadaan beliau dengan musibah yang menimpanya. Qala syurti li hadzal rajul kabir sin. Qal ya hajj. Petugas itu berkata ke si kakek, la'allaha khair, ma tadri. Mungkin itu yang terbaik, yang kakek belum tahu rahasianya apa. La'alla hadha alladhi hasal khairan lak. Mungkin yang terjadi itu baik untuk kakek. Walau atla'ana Allah azza wa jalla 'alal ghaib lama akhtarna illa waqi'ana. Sekiranya Allah memperlihatkan ke kita hal-hal gaib yang akan terjadi, jika kita dikasih pilihan, kita nggak akan milih kecuali yang sudah ditakdirkan buat kita, yang benar terjadi buat kita. Maksudnya, yang Allah pilihkan buat kita sekarang ini sudah yang terbaik. Kalau kita tahu ilmu gaib itu, kalau kayak gini ntar kayak gimana, kalau yang kayak gini ntar bakal gimana dan seperti apa, kita akan memilih yang sudah terjadi sama kita, karena itu adalah yang terbaik. Kembali ke kisah, syiftu hadzal waqi' la anta fih. Kakek jika dikasih pilihan, kakek nggak akan milih kecuali yang sudah ditakdirkan buat kakek. Huwa afdal ma takhtaru li nafsik. Karena itu adalah yang terbaik. Lam yahtam rajul. Dalam hati si polisi, si kakek nggak konsen dengan omongan saya. Falhammu kabir. Kegelisahannya luar biasa. Yaqul thumma kharaja min 'indi. Lanjut polisi, kemudian dia keluar dari ruangan saya. Akhadna al-ma'lumat 'anis sayyarah. Kami para polisi meminta informasi tentang mobil itu. Ba'da usbu'ain, setelah 2 minggu, wajadu sayyarah fis sahra. Para polisi menemukan mobilnya di gurun pasir. Walhamdulillah, sayyarah salimah. Mobilnya dalam keadaan baik. Qult lahum fattishu fil adraj tajidun 2000 dinar. Kata si polisi ke mereka para petugas yang mencari dan menemukan mobil, cek di laci, uang 2000 dinarnya ada nggak? Qalu na'am mawjudah. Mereka jawab ada. Sayyarah akhadhaha atfal sighar. Mobilnya diambil, dipakai sama anak kecil, dipakai buat jalan-jalan. Yalabun irkabun sayyarah, dipakai gitu aja mobilnya. Inilah keunikan di Saudi. Kita pun sebagai mahasiswa sering ngalamin kejadian mirip seperti ini. Sepeda kita dipakai sama anak-anak kecil Saudi. Mereka pakai tuh asal pakai aja tanpa izin. Kalau di Indonesia nggak mungkin terjadi. Orang Indonesia punya etika sopan santun. Saudi suka asal pakai aja, nggak izin dulu. Tapi itu anak-anak kecilnya. Tapi masih banyak juga yang baik, sopan santun, khair, masya Allah. Tapi di beberapa tempat sifat suku Baduinya tuh masih kental banget. Dan juga di Saudi tingkat kriminalnya sangat rendah karena sangat menerapkan hukum syariat Islam. Pernah kami dapat pengalaman dari senior kami di Madinah. Dia tinggal sama istri dan anaknya di luar kampus. Dia bawa mobil kemana-mana. Pas suatu hari dia mau berangkat kuliah, ada mobil parkir sembarangan di gang kecil area rumah senior kami. Sampai nggak bisa lewat mobil senior kami ini. Ternyata mobilnya dalam keadaan nyala. Orangnya lagi di dalam rumah. Walhasil kakak senior kami nunggu sampai orangnya mindahin mobilnya. Gak lama ada orang dari arah berlawanan keluar dari mobilnya, masuk ke mobil yang ngalangin jalan tadi, terus dipindahin gitu aja. Abis itu dia kembali ke mobilnya. Abis itu dia langsung jalan. Kata kakak senior kami, subhanallah, ini kalau di Indonesia nggak akan terjadi. Ini kalau di Indo tuh mobil nyala sebentaran bakalan hilang. Saking amannya di Saudi, ditinggal gitu aja dalam keadaan nyala, kemungkinan hilangnya itu sangat kecil. Karena di Saudi intelnya bukan kaleng-kaleng, sehingga masyarakatnya takut mau bertindak kriminal juga. Dan juga di Saudi tingkat keamanannya sangat tinggi. Buktinya kota Madinah dan Mekah 24 jam dijaga sama para askar, semua untuk kenyamanan para tamu Allah. Saudi tuh udah habis banyak untuk biaya pertahanan dan keamanan.
semua nggak lebih hanya untuk kenyamanan para tamu Allah Azza wa Jalla. Kembali ke kisah, kata para polisi, akhadhu walamma khalasal benzin al-uqud, anak-anaknya memakainya, dan saat bensinnya kehabisan, wadhaw sayyara fi sahra wa masyaw, ditinggalin mobilnya di gurun pasir dan mereka pergi gitu aja. Khalluha, mereka tinggalin mobilnya gitu aja. Yaqul alhamdulillah sayyara salima fiha 2000 dinar, dan katanya mobilnya beserta 2000 dinar aman. Fattasaltu mubashir ala rajul wa jawabihi ilal makhfar. Kemudian si polisi menelpon si kakek untuk datang ke kantor. Qult faradtu an ubashirahu. Kata si polisi, saya ingin memberikan kabar gembira. Qult lahu ya hajj indi laka bisyarah. Kata si polisi, saya ada kabar gembira untuk kakek. Qal wa ana aidan indi laka bisyarah. Kata si kakek, saya juga punya kabar gembira untuk Muna. Faqultu lahu qul li bisyaratik. Kata polisi, ceritakan ke saya kabar gembira kakek. Qala la a'tini bisyaratak awwalan. Si kakek jawab, enggak, ceritakan kabar gembira kamu dulu. Faqala syurti li kabir as-sin. Kata polisi ke si kakek, qala ya hajj wajidna sayyara salima. Kata polisi, kek, kami telah menemukan mobil kakek. Laisa biha syai', enggak ada yang rusak sama mobilnya. Walhamdulillah wajidna 2000 dinar mawjuda dakhil sayyara. Dan alhamdulillah kami menemukan 2000 dinar di dalamnya. Yaqul rajul ma ta'athar katsiran. Kata polisi, pas dengar perkataan saya, si kakek ini gak terlalu ngefek, gak terlalu terkesan. Karena harapan si polisi, si kakek itu bakal senang banget. Mobil dan uangnya yang hilang udah ditemukan, sehingga dia bisa berobat untuk anaknya. Qult lahu ya hajj wa ma bisyaratik. Kata polisi, jadi apa kabar gembira kakek? Qal ara'aital waladain, kamu tahu anak saya yang dua dulu, alladzaini kuntu sa'amal lahum amaliyah liarja' al-basar, yang dulu saya mau ambil tindakan operasi untuk mengembalikan penglihatannya. Qultu na'am, saya bilang iya. Qala arja'allahu lahumul basar bighairi amaliyah. Alhamdulillah, faj'ah, tiba-tiba, hakadha arja'a lahumul basar, Allah begitu saja mengembalikan penglihatannya. Qultu lahu kaif, saya mengatakan kepadanya, bagaimana caranya? Qal Allahu Azza wa Jalla. Kata si kakek, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak. Allah mentakdirkan menunda tindakan operasi untuk mengembalikan penglihatan anaknya tanpa dioperasi. Wa rubbama law amila al-amaliyah, dan mungkin jika dioperasi afsadal ainain, matanya bisa buta selamanya, bahkan dengan adanya kemungkinan kegagalan. Yaqul arja'allahu al-ainain bila amaliyah. Kata si polisi, Allah telah mengembalikan penglihatannya tanpa adanya operasi. Tsumma arja'a as-sayyara wa baqiyatul amwal. Kemudian dikembalikan mobil dan uangnya. Bisa kita renungi sendiri, la'allahu khair, bisa jadi itu adalah yang terbaik. Musibah itu adalah yang terbaik. Qattar al-musibah, mungkin kita pun melihat sebagai musibah. Fi haddatiha musibah, memang benar kelihatannya itu memang musibah. Lakin manidri, tapi kita nggak tahu. La'alla Allah Azza wa Jal kataba lana biha al-khair. Mungkin Allah Azza wa Jal menulis kebaikan di dalam musibah itu untuk kita. Faqul dauman la'allahu khair. Maka selalu katakan ini adalah yang terbaik. Qul dauman la'alla Allah Azza wa Jal arada bi al-khair. Selalu katakan ke diri kalian, mungkin ini adalah ketetapan Allah Ta'ala yang terbaik untuk saya, karena ini semua rahasia Allah. Wa ahsinu dhann bi rabbika jalla wa ala. Maka berprasangka baiklah ke Allah Ta'ala. Semua adalah rahasia Allah. Takdir adalah yang Allah tetapkan untuk kita semua. Manusia gak akan mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya atau apa yang akan diperolehnya pada hari besok, seperti takdir, rezeki, nasib, dan sebagainya. Tugas kita manusia hanya bisa berusaha dan berdoa agar kita bisa mendapatkan yang terbaik.